Mahkamah Konstitusi bakal segera menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang rencananya akan dimulai pada 8 Januari 2025. Ada 314 permohonan yang sudah masuk MK, mulai perselisihan hasil Pilgub, Pilbub, hingga Pilwakot. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo merinci perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Untuk Pilgub ada 23 permohonan, Pilbub 242 permohonan, dan Pilwakot 49 permohonan. Dalam sidang pleno khusus yang digelar di ruang sidang pleno Gedung 1 MK pada Kamis 2 Januari 2025, Suhartoyo memohon doa dan dukungan masyarakat agar Mahkamah Konstitusi mampu melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas putusan, dan membangun kemitraan secara lebih efektif sesuai dengan peran fungsinya masing-masing. Berkenaan dengan penanganan PHP kepala daerah tersebut, Mahkamah juga telah mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pembaruan regulasi, terutama tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan pilkada serentak, pembentukan gugus tugas penyelenggaraan workshop dan coaching klinik penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana gedung Mahkamah Konstitusi termasuk modernisasi fasilitas persidangan. Di samping itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2024 diperpanjang masa tugasnya sampai dengan 31 Desember 2025 mendatang. Kami berharap keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan semakin melengkapi sekaligus menjawab kebutuhan kelembagaan dan juga harapan publik kepada Mahkamah Konstitusi, terutama sepanjang penanganan perkara PHP kepala daerah. Suhartoyo mengatakan, dalam menjalankan setiap kewenangannya, Mahkamah Konstitusi selalu mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman secara konsisten. Ia menegaskan, independensi merupakan pelindungan konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga bermuara pada meningkatnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. Untuk itu, dirinya bakal berupaya semaksimal mungkin menunjukkan komitmen untuk membangun kepercayaan publik, salah satunya dengan membuka akses seluas-luasnya bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kami pun terus membangun kapasitas lembaga dan sumber daya manusia demi mewujudkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Apalagi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sudah di depan mata. Terhitung mulai 8 Januari 2025 mendatang, Mahkamah Konstitusi akan berjibaku kembali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Seluruh persidangan tersebut didapat pula diikuti tidak hanya oleh para pihak yang berperkara, namun juga masyarakat luas melalui saluran YouTube Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kemudahan bagi publik dan mengakses layanan peradilan Mahkamah Konstitusi, access to justice and court. Ketepatan, kemudahan, dan kejelasan demikian tentu dalam koridor integritas, transparansi, dan akuntabilitas diharapkan akan mengiringi kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Rencananya, Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada 8 sampai dengan 16 Januari 2025 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Selanjutnya, pada 17 Januari sampai dengan 4 Februari 2025 akan dimulai sidang agenda pemeriksaan dengan mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.
Setelah itu, pada 5 sampai dengan 10 Februari 2025, Hakim Konstitusi dijadwalkan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk membahas perkara dan mengambil putusan lanjut atau tidaknya suatu perkara. Lalu pada 11 sampai dengan 13 Februari 2025, majelis menggelar sidang putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara. Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang rencananya dilakukan pada 14 sampai dengan 28 Februari 2025. Dalam tahapan pemeriksaan persidangan lanjutan ini, majelis hakim mendengar keterangan saksi, ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Pada 3 sampai dengan 6 Maret 2025, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil putusan akhir. Adapun pengucapan putusan atau ketetapan akhir akan digelar pada 7 sampai dengan 11 Maret 2025. Melihat jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang berakhir pada 11 Maret 2025, pelantikan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024 berpotensi mundur menyesuaikan jadwal sidang di MK. Semestinya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, Gubernur dilantik pada 7 Februari 2025, sedangkan Bupati dan Wali Kota pada 10 Februari 2025. Namun, lantaran sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dijadwalkan beres pada 11 Maret 2025, maka pelantikan kepala daerah terpilih bakal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.